Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada hari ini adalah hati yang terjaga. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 hingga yang ke-46. Yang demikian firman-Nya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Sahabat Kristus, membaca dan mengupas Injil Matius pasal 25 akan senantiasa menarik, walau telah berulang kali kita membaca dan merenungkannya. Mengapa menarik? Karena bacaan ini mengingatkan kita akan 3 hal yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh kita dan gereja untuk menyambut kepenuhan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Apa sih 3 hal tersebut? 3 hal itu adalah berjaga, berkarya, dan berbela rasa. Nah, mari kita telaah satu persatu. Yang pertama adalah berjaga. Berjaga-jagalah senantiasa sebab kita tidak tahu kapan hari dan saatnya di mana Yesus Sang Raja akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana yang senantiasa menjaga minyaknya agar pelitanya tidak padam. Nah, minyak ini melambangkan roh kita yang harus dijaga menyala secara bijaksana. Hidup jangan diboroskan untuk hal-hal duniawi saja. Harus ada alokasi waktu dan spirit secara bijaksana
dan disiplin untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang kedua adalah berkarya. Bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus tetap mengerjakan bagian atau tanggung jawab hidup kita dengan total dan optimal. Jangan malas. Ingat, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita talenta, kompetensi, dan waktu dalam hidup ini. Oleh karena itu, kerjakan dan lipat gandakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan kita. Dan yang ketiga adalah berbela rasa. Kristus Sang Raja pasti datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sesungguhnya kedatangannya yang pertama, peristiwa Natal, telah melatih kita untuk senantiasa terjaga. Ia bisa datang dalam wujudnya yang paling sederhana dan tak disangka-sangka, seperti seorang bayi di kandang di Bethlehem. Nah, kisah di dalam Matius pasal 25 yang kita baca bersama-sama di awal perenungan ini juga mengindikasikan hal yang senada, di mana ia akan dan telah datang lewat wujud sesama yang sangat sederhana untuk menguji bela rasa kita. Apakah iman kita itu benar-benar sama dan sebangun dengan apa yang kita kerjakan? Jika tidak, maka ia tak akan ragu untuk mencampakkan kita dalam kegelapan dan siksaan kekal. Sahabat Kristus, itulah 3 pesan penting bagi kita dan gereja di masa penantian ini. Agar kita dan gereja benar-benar siap memaknai hadirnya dalam rupa yang sederhana, dengan roh yang tetap menyala dan hati yang terjaga untuk menjadi jawaban pengharapan bagi derita sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.